punya kemampuan, sudah siap, sudah punya skill untuk bagaimana caranya mengasuh anak gitu kan. Nah, tentunya ini harus disiapkan dari mulai dia pranikah. Jadi mewajibkan misalnya setiap orang itu sebelum dia menikah dia sudah dilakukan sosialisasi dulu persiapan dia untuk menjadi orang tua. Nah, kalau misalnya di teman-teman kita di gereja misalnya yang saya dengar Katolik maupun Protestan itu sudah melakukan itu. Jadi pendeta baru bisa menikahkan kalau dia sudah sekolah dulu gitu ya. Pendidikan pranikah dulu. Dan saya dengar juga KUA juga sudah mulai mendorong itu. Cuman memang kita kan gini, kalau hanya mengandalkan pemerintah, sebenarnya kan kapasitasnya kecil kan anggaran APBN itu. Karena itulah kemudian menjadi penting sebenarnya peran seluruh organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan. Jadi tentunya kita mengharapkan misalnya Muhammadiyah, NU itu juga melakukan sosialisasi untuk persiapan anak itu atau orang yang akan membentuk keluarga itu. Kalau KPI tadi sempat mengatakan bahwa anak itu menjadi korban karena masyarakat abai, Pak. Nah, kira-kira peran masyarakat lingkungan terutama lingkungan kira-kira gimana, Pak? Yang pertama memang si anaknya sendiri harus punya kemampuan ya. Si anak sendiri punya kemampuan untuk melindungi dirinya itu tadi. Jadi punya skill untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua itu tentunya juga orang tua ya. Ya tadi saya cerita mengenai orang tua, kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan, kemampuan orang tua untuk membangun relasi kasih sayang dengan si anaknya. Sehingga kalau terjadi sama anak-anaknya, dia udah tahu duluan orang tuanya. Jangan sampai orang tua nggak tahu gitu kan. Yang ketiga memang lingkungan. Lingkungan terutama lingkungan yang paling kecil. Jadi lingkungan nggak boleh abai itu tadi. Terutama yang paling kecil ya, misalnya kalau kita tinggal di RT, di RW atau dusun, buku. Nah tentunya ini masyarakat ini nggak boleh abai terhadap terjadinya berbagai potensi ancaman terhadap anak di wilayah. Terus ada lagi Pak yang dirilis KPI tadi kasus eksploitasi tenaga kerja anak siswa-siswi SMK yang magang palsu ke luar negeri Pak. Ternyata di sana dia dieksploitasi di Malaysia yang terjadi Pak. Sudah disidang di Pengadilan Negeri Semarang sekarang. Nah, mungkin dari KPPA juga bisa ada hukum setinggi-tingginya kalau mengeksploitasi itu. Ya hukumannya kan sudah sebenarnya udah keras gitu ya. Kalau kita buka misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan seksual itu hukumannya udah luar biasa itu. Kalau untuk pelaku yang sudah melakukan itu berulang-ulang misalnya, itu kan hukumannya udah jelas ya, hukuman mati 20 tahun, 10 tahun. Dan ada hukuman tambahan yang berupa hukuman kebiri, pemasangan chip dan dipublikasikan.